Kedua, continuous pursuit to excellence. Setiap karyawan harus memiliki pola pikir unggul, tidak berhenti mengembangkan karakter untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Ketiga, integrity. Setiap karyawan harus berkata dan bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya, dan membela kepentingan DPI serta pelanggan. Keempat, teamwork. Setiap karyawan sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya harus mengedepankan semangat kerjasama. Mari kita mentaati tata nilai perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami pada Kami, PT Dana Purna Investama memiliki 4 tata nilai perusahaan yang harus ditaati oleh semua karyawannya. Pertama, customer focus. Setiap karyawan harus mampu melayani setiap pelanggan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Kedua, continuous pursuit to excellence. Setiap karyawan harus memiliki pola pikir unggul, tidak berhenti mengembangkan karakter untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Ketiga, integrity. Setiap karyawan harus berkata dan bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya, dan membela kepentingan DPI serta pelanggan. Keempat, teamwork. Setiap karyawan sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya harus mengedepankan semangat kerjasama. Mari kita mentaati tata nilai perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami pada Kami, PT Dana Purna Investama memiliki 4 tata nilai perusahaan yang harus ditaati oleh semua karyawannya. Pertama, customer focus. Setiap karyawan harus mampu melayani setiap pelanggan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Kedua, continuous pursuit to excellence. Setiap karyawan harus memiliki pola pikir unggul, tidak berhenti mengembangkan karakter untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Ketiga, integrity. Setiap karyawan harus berkata dan bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya, dan membela kepentingan DPI serta pelanggan. Keempat, teamwork. Setiap karyawan sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya harus mengedepankan semangat kerjasama. Mari kita mentaati tata nilai perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami pada Kami, PT Dana Purna Investama memiliki 4 tata nilai perusahaan yang harus ditaati oleh semua karyawannya. Pertama, customer focus. Setiap karyawan harus mampu melayani setiap pelanggan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Kedua, continuous pursuit to excellence. Setiap karyawan harus memiliki pola pikir unggul, tidak berhenti mengembangkan karakter untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Ketiga, integrity. Setiap karyawan harus berkata dan bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya, dan membela kepentingan DPI serta pelanggan. Keempat, teamwork. Setiap karyawan sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya harus mengedepankan semangat kerjasama. Mari kita mentaati tata nilai perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami pada Oke, baik semuanya, selamat siang ya. Dan selamat datang di pelatihan online ya. Hari ini tentang customer focus. Sebentar, saya share dulu materinya, baru kita buka untuk segera kita mulai. Temanya customer focus. Ya, untuk awal 2026 ini, teman-teman yang hadir hari ini nanti akan mengikuti pelatihan dan sampai dengan sesi jika sudah dilakukan administrasi lengkap
absensi sampai dengan penilaian pelatihan nanti akan menerima sertifikat ya. Saya mute dulu ya semuanya biar nggak ada suara masuk karena sangat mengganggu nanti sama yang lain kalau berbicara. Jadi saya mute dulu. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Saya panggil teman-teman lagi ya biar lebih dekat untuk yang sudah hadir. Kita sampaikan dulu ketentuan pelatihannya karena pelatihan online ini memang harus diatur ketentuannya agar maksimal dan mempunyai dampak nanti setelah pelatihan. Oke, sebelum dimulai, ini ketentuan pelatihan online. Jadi siapkan buku dan pulpen terlebih dahulu dan perlihatkan ke saya untuk ada resume nanti yang dicatat. Nah, ada Mas Jiteng, Andrea sudah. Silakan siapa lagi? Mas Herdian sudah. Bu Nurian, Yunin dah. Bu Ajeng mana catatannya? Pak Lukman, Bu Seli, Bu Vidya, stay dulu ya. Jangan ini training. Tolong kalau ada pekerjaan di stop dulu ya, karena memang undangannya resmi. Kalau nanti atasannya menanyakan, sampaikan saja undangannya agar nanti dampak di dalam pelatihannya ada. Karena online ini sangat berbahaya kalau sambil aktivitas. Jadi fokus dulu sama pelatihannya. Dan nanti kita ada pertanyaan yang di terakhir tentang hasil dari rangkuman pelatihan hari ini. Oke, yang kedua adalah peraturannya on cam, on kamera. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, yang off cam, nggak apa-apa. Yang penting nanti saya tanya jawab. Karena peraturannya kalau 3 kali saya panggil nggak menjawab, saya akan keluarkan dari Jimit. Saya anggap tidak hadir. Jadi kalau saya panggil 3 kali tidak menjawab yang off cam ya. Kalau yang on cam saya nggak akan banyak nanya karena saya bisa lihat Anda hadir dari awal sampai dengan selesai. Saya akan banyak bertanya yang off cam. Jadi yang off cam lebih konsentrasinya dijaga karena biasanya off cam ini dia sambil aktivitas dan resikonya mencatatnya kecil, makanya tetap fokus yang off cam ya. Oke, yang ketiga adalah screenshot yang hadir. Jadi hari ini aktivitas kita di screenshot karena nanti absen akan ada lampiran kehadiran. Nah, ini di screenshot disimpan dulu ya kehadirannya supaya nanti teman-teman punya lampiran data untuk bisa menjelaskan bahwa sudah ikut hadir pelatihannya. Lalu nanti ada absen di sesi terakhir absen. Lalu yang kelima ada evaluasi penilaian pelatihan. Lalu yang keenam fokus. Tadi saya bilang ya, kalau ada pekerjaan fokus dulu biar nggak mengganggu dan terjaga nanti materinya. Oke, itu ketentuan pelatihannya dan sudah dipenuhi, sudah siap semua dengan mencatat. Kita mulai dan temanya adalah customer focus, yang dimana membangun budaya kerja yang berpusat pada pelanggan. Kalau yang sudah pernah ikut ini, karena memang perintahnya manajemen, customer focus ini kalau yang sudah ikut juga di refresh lagi. Karena tata nilai kita nomor 1 itu customer focus dan jajaran manajemen mau kita melayani fokus dulu aja, udah nggak usah yang tema-tema yang terlalu ketinggian. Yang penting fokus, tahu prinsipnya, teknik biar fokusnya. Jadi kalau yang udah di refresh lagi sampai benar-benar aplikasinya nanti di area berdampak semua, ya seperti itu. Nah, dan pelatihannya sampai saat ini saya lakukan 2 arah. Kalau online itu saya satu slide jelasin, nanti minta tolong bacakan, terus saya tanya, terus kita buat rangkuman, itu modelnya. Jadi memang banyak interaksi nanti tuntutannya ya. Oke, lanjut kita ke pengertian customer. Oke, sesuai tadi saya bilang, saya akan coba tanya sama yang off cam untuk bisa bacakan ini pengertian customer. Ada di sini namanya, saya langsung nama ya biar kita lebih dekat aja ngomong juga nggak apa-apa. Yosua, saya dipanggilnya Yosua dari HRD Training, dan nanti kalian juga di absen pilih nama saya untuk siapa nama pengajar, nanti nama saya Yosua Pahyoman ya. Oke, coba ini pengertian customer dibacakan oleh Aisyah Dianti. Ada nggak? Aisyah Dianti, ada? Suara saya masuk, Aisyah Dianti. Oke. Ibu hari ini, Bu?
Gimana Ibu? Gimana Pak? Ibu area mana? Purwodadi Pak, BCA Finance, Pos Purwodadi. Oke, silakan Bu Aisyah dibacakan. Customer atau pelanggan adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk Anda. Dalam hal ini, customer melakukan transaksi pembayaran untuk memiliki produk, meskipun mungkin saja pelanggan menggunakan produk tersebut untuk diri sendiri atau orang lain. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Jadi customer itu memang yang dimana dia bisa dibilang target utama kita nih yang kita akan bahas hari ini, dan dia tadi saya sampaikan sini ya memiliki punya kewenangan dalam keputusan dan juga penilaian terhadap kita. Dan lanjut nih, siapakah customer kita? Ada dua, internal customer, ada external customer. Nah, ini mau kita sepakati dulu ya, sama persepsinya. Artinya nanti setelah training bukan satu customer kita, ternyata customer kita ada dua. Karena kita ini bisa disebut dengan pihak ketiga, bisa dibilang seperti itu. Internal customer, orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan kita. Atasan langsung lah. Misalnya tadi Aisyah di Purwodadi, atasannya Pak Marwan ya, benar ya? Bukan ya? Atasannya siapa? Sana BM-nya. Atasannya Bu Vita Pak, ikut cabang Induk Kudus. Oh, Bu Vita. Tapi itu pihak BCA-nya ya? Gimana Pak? Itu pihak BCA-nya. BCA Finance-nya. Nah, kalau di DPI siapa atasnya? Di DPI Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Nah, oke, terima kasih Bu Aisyah. Jadi kita pakai sampelnya Bu Aisyah. Jadi internal customer-nya Bu Aisyah, orang yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada forma pekerjaan kita, itu ilustrasinya ya saat ini yang bisa digambarkan itu di sebelah kiri Pak Rahmat, internal customer. Nah, eksternal customer-nya orang yang membayar untuk langsung menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Nah, eksternalnya Bu Vita tadi. Ini contoh ya di tempatnya Aisyah. Jadi ada dua nih customer-nya Aisyah. Ada Pak Rahmat yang dari pihak DPI-nya, ada Bu Vita tadi yang langsung dari BCA Finance-nya. Ada dua customer-nya, internal dan eksternal. Karena kan DPI ini kan memang pengelolaan sumber daya manusia kan. Nah, di mana ini ada di mana penilaiannya dari eksternal, tapi internal juga selaku atasan Aisyah punya pengaruh untuk performa pekerjaan. Lanjut, transformasi bisnis. Mana yang lebih baik dan memberikan alasannya? Coba yang off cam lagi kita tanya. Siapa di sini yang off cam? Ada kalau yang akunnya pakai nama HP gitu ya, tolong dirubah ya, saya nggak bisa ngetek namanya, nanti di absen juga bingung. Vivo gitu, jangan pakai ya, pakai nama sendiri ya, dirubah langsung. Vina Aprilia ada nggak? Vina Aprilia 2. Suara saya masuk. Vina Aprilia 3. Nggak ada ya? Saya keluarkan dulu ya. Sesuai ketentuan tadi ya, kalau online itu kita harus tegas sih sama teman-teman yang nggak respon. Saya sering soalnya melakukan percobaan, dan memang online ini kalau dia off cam bisa jadi HP ditaruh aja, ditinggal aja gitu, orang ngomong nggak didengerin, jadi nggak dapat dampak. Makanya saya buat peraturan agak ketat. Yang offline tidak menjawab saya keluarkan. Ya, saya keluarkan dulu ya Bu. Oke, Sally Estiani ada nggak? Sally Estiani. Sally Estiani. Ya, Oke, Ibu area mana? iya Bapak. Iya Bapak, Ibu area mana? saya area Banjarmasin, Sebagai apa, Bu? customer service Bapak. Oke, Ibu bisa, ini ada pertanyaan nih, mana yang lebih baik? Perusahaan berfokus
pada apa yang diinginkan customer, atau perusahaan berfokus pada produk jasa yang akan dijual? Dari pandangan saya sendiri, perusahaan itu harus berfokus pada produk dan jasa yang akan dijual. Karena kan dari sini perusahaan itu rebranding dari atas nama perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Jadi kita lebih fokus terhadap produk dan jasa yang akan kita jual dan juga tepat sasarannya juga terhadap customer siapa yang memerlukan terhadap produk dan jasa yang perusahaan miliki. Seperti itu Bapak. Oke, jawabannya betul ya. Dan bisa saya tambahin ya, saya nambahinnya punyanya Sally. Betul pada produk jasa yang akan dijual, tapi itu sumber utamanya yang diinginkan customer. Jadi sebenarnya dua-duanya ini penting, dan di mana ini ada dampak presentasi terhadap transformasi bisnisnya. Nah, ini yang kita akan bahas. Rata-rata bisnis kehilangan 10-30% pelanggan setiap tahunnya. 15%-nya tentang kualitas. 15% lagi tentang harga. 70%-nya tentang pelayanan. Analoginya adalah kalau masalah pelayanan kita not good, nggak bagus, udah pasti kehilangan kita bisnisnya. Makanya customer focus ini mendorong kita nanti mempraktekkan ya, ada salam senyum, ada trik bagaimana si customer ini menjadi pusat perhatian. Kita peragain agar pelayanan kita nih, si 70%-nya ini nggak hilang. Karena ini sangat tinggi angkanya. Pelayanannya nggak oke, udah pasti kita kehilangan bisnis. Ya, lanjut. Nah, ini pengertian customer focus. Coba dibacakan lagi sama yang off cam. Yang off cam ada Amelia Widya, ada? Hadir Bapak. Bapak saya udah on cam. Halo, Ibu Amel area mana? area Leuliang Pak. Bogor ya? Iya betul. Silakan Bu, ini dibacakan Bu. Oke, customer focus adalah strategi bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dalam setiap keputusan dan proses perusahaan. Oke, terima kasih Bu Amelia. Jadi yang saya kuning ini, yang menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dalam setiap keputusan dan proses perusahaan. Kalau pusat perhatian itu kan kita bisa sepakati bersama dari ujung kepala sampai kaki, dari apa yang dia gerak-geriknya itu jadi pusat perhatian kita. Udah sampai ke situ belum kira-kira teman-teman? Kalau yang belum, nah ini dulu paham dulu bahwa untuk customer focus kita pastikan dulu customer kita adalah pusat perhatian kita. Baik di internal kemauan dia, keinginan, kebutuhan dia, secara tingkah lakunya, baik di bagian jasmani dia dari atas kepala sampai kaki, kita lihat mana yang bisa kita mendukung dalam layanan. Ya, lanjut. Nah ini, tata nilai nomor 1 di DP itu fokus, tadi saya bilang, fokus terhadap pelanggan. Setiap karyawan DPI sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya harus mampu melayani setiap pelanggan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Melayani dengan segenap hati dinyatakan memberikan perhatian, kepedulian pada kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan memenuhinya. Jadi, kuncinya sungguh-sungguh dan segenap hati. Jadi kalau saya bilang tuh customer focus itu keywordnya kalau teman-teman sungguh-sungguh dan segenap hati udah pasti fokus, udah pasti pelanggannya happy karena fokus. Nah, tapi gangguan terhadap fokus ini kan banyak, ya. Ada masalah dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan, dengan semuanya itu bisa jadi gangguan. Sehingga bisa saya sampaikan, sungguh-sungguh dan segenap hati ini harus dimulai dari awal gerbang teman-teman mulai kerja. Saya selalu bilang tuh, kalau kerja di awal gerbang, masalah yang di rumah, masalah yang di manapun itu jangan dibawa, di gerbang ditinggalin, biar fokus.
sama pelanggannya, karena harus sungguh-sungguh dan segenap hati. Nah, pentingnya fokus pada pelanggan, ya. Nah, ini pentingnya ini ada, coba dibacakan, ada 3 itu, sama tolong dibacakan sama Iqbal Utama, ada? Iqbal Utama 2, Iqbal Utama 3, nggak ada ya? Oke, saya Ada, remove Pak. dulu. Sorry. Kita lanjut ke Nazri Fauzia, ada? Nazri Fauzia Ada, 2. Pak. Akan dibacakan, Bu. Baik, Pak. Selanjutnya, pentingnya fokus pada pelanggan. Yang pertama, membangun dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan dalam menilai kualitas pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan atau brand reputation. Oke, terima kasih Nazri. Jadi, pentingnya fokus pada pelanggan, membangun dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau kita fokus, pasti dia puas. Mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan dalam menilai kualitas pelayanan. Meningkatkan reputasi perusahaan dan brand reputation. 3 aspek itu menjadi pentingnya fokus pada pelanggan. Nah, ini yang mau kita nanti sama-sama praktekin ya, bareng-bareng. Jadi ciri-ciri organisasi yang fokus terhadap customer, pertama mendengarkan pelanggan secara aktif. Tadi misalnya di tempatnya Bu siapa tuh, Bu Aisyah yang Bu Vita, dengerin dulu Bu Vita maunya apa, didengerin masukannya, feedbacknya, interaksi langsung, Bu. Baik, saya catat, dan apa keluhannya, baru responsif, cepat menanggapi kebutuhan, keluhan, dan pertanyaan pelanggan. Oh baik Bu, memang untuk yang Ibu tanyakan ini sepertinya perlu dapat koordinasi dulu Bu sama pihak ini, responsif, inovatif, menyesuaikan sesuai perkembangan kebutuhan pelanggan. Sekarang kan kita udah pakai absen semua kan, online kan, pakai ISS. Inovatif digitalnya dan juga perkembangan AI sekarang, wah luar biasa. Kalian ketik di ChatGPT apapun udah bisa jawab. Sehingga dari nomor 1, mendengarkan apa yang dimau si ibu itu, terus responsif, inovatifnya sangat mendukung. Kalian mau pakai ChatGPT, pakai Deep, pakai apapun udah bisa nanya di situ, udah dapat jawabannya, udah bisa inovatif, apa yang harus dikembangin, apa yang harus dibuat. Nomor 3 nih, inovatif. Lalu konsistensi layanan, memberikan pelayanan berkualitas yang sama setiap waktu. Jadi saya sedikit cerita ya. Ada salah satu butler di salah satu KCU. Nah, si butler ini dari Senin sampai Jumat dia memang punya inovasi lah, bisa dibilang tuh punya inovasi. Dia pasti ada customer-customernya yang beda karakternya. Yang ini suka teh, kan kalau butler itu kan dia profesi yang nyediain minuman gitu kan ke si nasabah prioritas ini kan. Yang ini tehnya manisnya segini, gulanya segini, konsisten, terus dia layanannya tahu, dan dia lakukan itu terus menerus. Sampai sehingga si customer-nya ini nanya, kalau di DPI itu dia kalau mau minta jasanya kemana sih? Saya mau ngajuin juga buat di tempat kerjaan saya kayak Mbak gini, konsistensi layanannya sampai tahu ukuran sendoknya berapa taker, dia konsisten banget, dia tahu semua, pokoknya dia jalankan itu terus-terusan ke si customernya sehingga dianggap konsisten, diminta lah, terus sehingga yang punya ternyata dia juga perusahaan jarum, minta layanan ke kita, tapi itu menjadi bobotnya customer fokus sehingga dia repeat minta jasa kita. Nah, ini konsistensi layanan. Lalu karyawan yang terlatih, nah melalui pelatihan hari inilah di dalam ketentuan DPI itu satu karyawan wajib penuhi 2 training. Kan hari ini teman-teman 1 ya, nanti tinggal 1 lagi.
Karena memang manajemen harapannya melalui pelatihan, adanya peningkatan kompetensi, dan diwajibkan sehingga pelayanan kita seragam, jadi nggak beda-beda. Kadang saat ini ya di lapangan itu masih beda-beda, di Purwodadi seperti apa, di Majalengka seperti apa, diseragamkan melalui pelatihan, ditingkatin kompetensinya melalui pelatihan. Jadi untuk ciri-ciri kita organisasi yang fokus terhadap customer, 1 mendengarkan, 2 responsif, 3 inovatif, 4 konsistensi layanan, 5 karyawan yang terlatih. Nah, ini yang kita lagi satu persatu penuhi sampai ke karyawan terlatih. Nah, ini yang dimana keterampilan untuk mendapatkan customer focus yang utamanya ada 4 agar bisa diterapin. Coba dibacakan sama di sini ada siapa nih? Yang off cam, coba kita tanya sama Yulianto ada. Oh, ini Pak Yulianto ada. Masih ke mute, Pak. Ya, ya Mas. Silakan dibacakan, Pak. Komunikasi efektif, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Oh, dari keterampilan, Pak. Dengarkan Pak, keterampilan utama. dijabarin Customer keterampilan focus. sama 1, 2, dan 3, 4, Pak. Keterampilan utama dalam customer focus, 1. Komunikasi efektif, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti, dengarkan secara aktif tanpa menginterupsi. 2. Problem solving, identifikasi masalah secara jelas, cari solusi yang sesuai dan cepat, lakukan follow up jika diperlukan. Follow up. 3. Emosi yang terkendali, tetap tenang meskipun pelanggan marah, hindari konfrontasi, fokus pada solusi. 4. Sikap positif, sambut pelanggan dengan ramah atau smiling voice, berikan kesan kami siap membantu Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yulianto. Jadi keterampilannya ada 4 ya. 1, komunikasi yang efektif, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Saya izin mute dulu ya Pak, oke, biar kita nggak ada bocoran suara. Jadi bahasanya jangan yang Gen Z banget gitu. Kalau bisa dibilang yang benar-benar mau generasi apapun itu mudah dimengerti. Lalu dengarkan secara aktif tanpa menginterupsi. Jadi gini, menginterupsi itu kan jenisnya adalah tidak punya, bisa dibilang tuh tidak punya penilaian yang bijak. Jadi jawab mulu. Kalau dia ngomong ngejawab mulu, itu menginterupsi. Artinya nomor 1 komunikasi efektif, keterampilannya bahasa dan tanpa menginterupsi. Nomor 2 adalah problem solving. Jadi kalau komunikasinya udah efektif, yang kedua adalah problem solving. Ketika ada komplainan, keluhan, identifikasi secara jelas, cari solusi cepat, lalu follow up jika diperlukan. Ya, kalau di teman-teman supervisor cleaning itu ada namanya 4M yang lakukan follow up ini. Pertama dia mendengarkan, terus dia mencatat, terus dia melakukan, terus dia melaporkan. Ada 4. Jadi mendengarkan, mencatat, melakukan, melaporkan. Lakukan follow up-nya dengan 4M itu. Di problem solving, itu juga bisa dipakai sih sama teman-teman. Jadi yang nomor 2 harus sampai ke follow up jika diperlukan. Lalu emosi yang terkendali. Nah, ini yang paling challenge ya, paling tantangan. Karena gini, kan kalau ada kita kasih usulan ataupun perbaikan yang mungkin tidak diterima dan kalian jadi anggapannya kok jadi nggak masuk apa yang saya bilang, kadang-kadang emosi juga. Di sini sampaikan tetap tenang meskipun pelanggan marah. Hindari konfrontasi, fokus pada solusi. Emosi yang terkendali. Yang terakhir adalah sikap positif. Sambut pelanggan dengan ramah, smiling voice. Berikan kesan
kami siap membantu Anda. Nah, sikap positif ini yang akan mendorong kesan. Jadi kalau tadi runtutan ini ya, kita komunikasinya bagus, problem solvingnya bagus, emosinya terkendali, ditambah sikap positif yang baik dengan, ya bisa dibilang, baik Ibu, sudah saya kerjakan, ada lagi yang bisa saya bantu Bu, kan bisa ngomong gitu, itu udah pasti si customer-nya itu udah merasa oke, udah pasti kita bisa dibilang dia fokus ya sama apa yang saya bilang, karena sikap positifnya berdampak ke dia, merasa saya benar-benar diperhatikan sama anak ini, diperhatikan sama DPI, diperhatikan sama si pekerja ini. Nah, itu udah sampai ke situ, sikap positif yang menciptakan kesan. Jadi, teman-teman bisa mungkin jadi catatan di mana yang belum. Biasanya kan karakternya beda-beda nih. Saya udah sikap positif sih, emosi saya udah terkendali sih, tapi problem solving saya belum. Nah, berarti setelah training, problem solvingnya ditingkatin. Komunikasi efektifnya udah sih, tapi kayaknya emosi saya nggak terkendali karena saya masih suka ngejawab. Nah, itu keterampilannya. Jadi tinggal diatur mana yang kurang. Untuk 4 ini bisa jadi catatan baik teman-teman agar per Senin bisa dilengkapi nih 4 ini supaya keterampilan fokus terhadap customer-nya dinilai baik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini, layanan greeting. Sifat pertanyaan 2 arah ya. Kalau saya ngomong, tiba-tiba ada pertanyaan, potong aja. Nggak apa-apa. Nggak mesti saya sampai selesai ngomong, kalian baru bertanya. Boleh potong setiap saya berbicara, sampaikan aja. Nah, ini adalah layanan greeting, formula layanan senyuman yang dimana rumus dipakai dalam memberikan greeting, dalam memberikan senyuman. Kalau yang udah pernah pasti tahu nih. 1, 2, 2, 5. Jadi kalau mau senyum itu 1 dari hati, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik. Ya, saya coba contohin, nanti kita simulasi ya. Coba 1-2 orang buat mastiin terapan hari Senin udah pakai gini senyumannya. Jadi senyum itu nggak ngasal. Senyum itu nggak terima kasih Bu, nggak ada rumusnya. Nah, saya coba akan praktekin ke sampel Erdian. Erdian, kamu arahnya di mana sekarang, Erdian? Di KCPK Pondok Benda, Tangerang Selatan, Pak. Oh, di Tangsel. Oke, saya akan coba praktekin ke Erdian ya. 1, 2, 2, 5. Jadi 1 dari hati. Kalau mau kasih senyuman itu dari hati. Dalam masalah tinggal di rumah, jangan dibawa agar dapat 2 cm. Agar dapat 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik. Jadi salam di DP itu ada 3 jenis. 1 namaste, terus 2 ada bersekap yang kiri dan kanan, terus ada yang dia memang megang alat, nggak bisa tangan nama nggak bisa bersekap, tapi dia membungkuk aja, identitas bahwa dia tangannya dua-duanya nggak bisa pelayanan, bungkuk. Kita mau praktekin namaste sama yang bersedekap ya. Oke, ini karena masih siang, saya praktekin ke Mas Herdian. Selamat siang Mas Herdian. Nah, ini 2 cm ke kanan, 2 cm ke kirinya, gigi putihnya harus kelihatan. Ini baru dinyatakan 2 cm. Kalau gigi putihnya tenggelam itu belum 2 cm. Ya, dan harus 5 detik. Dihitung dalam hati, nanti lama-lama terbiasa bahwa itu tahu 5 detik. Ya. Selamat siang Mas Herdian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru gigi putih tenggelam. Nah, hitungan kelima. Nah, itu standar senyum layanan yang bisa mendorong kita terhadap customer sehingga bisa fokus, ada standar dalam memberikan senyuman. Ya, bisa disimulasikan 1 cowok 1 cewek ya. Coba, Erdian, kamu greeting namaste ke perempuan Bu Ajeng Sasti. 1, 2, 5. Erdian, lakukan. Iya, Pak. Bu Ajeng dengerin aja, Erdian yang praktekin. Oke.
Iya, namaste. Selamat siang Bu Ajeng. Senyumnya kurang, Yan. Belum 2 cm, Yan. Selamat siang Bu Ajeng. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira gitu. Good, Yan. Herdian ini dulu lama di kantor tulisan, makanya saya nggak kenal. Jadi kalau Bu Ajeng ke Herdian, coba pakai namaste buat Yan. Bu Ajeng. Selamat siang Pak Herdian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu ya kira-kira praktiknya seperti itu. Senyum layanan 1 dari hati, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik. Oke, ini ada videonya nih. Ini ada praktek videonya. Kita lihat dulu ya. Selamat siang Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu ya. Iya, selamat siang. Selamat siang Bu ya. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu Lia. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu Lia. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu Lia. Iya, selamat siang. Nah, itu contoh prakteknya ya, dilakukan oleh cleaning service. Kita lanjut ke basic manner. Basic manner ini etika, si kata ajaib yang mempunyai kesan di mana ini dianggap kalian tuh kalau ngomong yang di sini saya tampilin 3 kata ajaib ini udah pasti layanannya berdampak baik sih. Di mana basic manner ini adalah etika atau tata krama dasar dalam menjalin interaksi dengan orang lain. Dengan teman, rekan kerja yang kita temui sehingga kita tahu sikap yang tepat untuk berkomunikasi dan berinteraksi maupun lingkungan. Nah, jadi 3 kata ajaib ini ada lagi yang bisa dibantu, terima kasih, dengan senang hati. Ini kata wajib. Selain ajaib, wajib. Jadi kalau saya bilang tuh setiap ada permintaan bantuan dari si user, tolong dong Bu Veronica kerjaan ini gitu kan. Selesai itu pekerjaannya, ada lagi yang bisa dibantu Ibu. Terus terima kasih. Nah, dengan senang hati ini jawaban feedback dari terima kasih ketika siapapun user maupun rekan kerja kita sebenarnya ini dengan senang hati di puskesmas di Jakarta, di rumah sakit besar udah pakai ini nih. Setiap orang bilang terima kasih dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang hati. Sama sih prinsipnya 1, 2, 5, 1 dari hati, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Dan itu menjadi kewajiban respon kita ketika menjawab terima kasih. Jadi nggak ada lagi jawabnya sama-sama, iya Pak. Apa tuh biasanya yang lain tuh terima kasih kembali, itu bukan itu lagi jawabannya. Tapi dengan senang hati Bu, dengan senang hati Pak, dengan senang hati Pak, dengan senang hati Bu, dengan senang hati Pak, nah, itu jawabannya. Jadi 3 kata ajaib ini didorong oleh pihak manajemen, harus kita layanan jasa. Dan setiap ada instruksi, endingnya kita harus bilang, ada lagi yang bisa dibantu Ibu, ada lagi yang bisa dibantu Pak, ada lagi yang bisa dibantu Bu. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, dengan senang hati Pak, dengan senang hati Bu, dengan senang hati Pak. Terus saya diarahkan untuk sampaikan ini ke teman-teman di project, wajib hukumnya 3 kata ini setiap harinya dalam menjalankan layanan. Jadi ilustrasinya ketika ada instruksi ke teman-teman di layanan, tolong kerjain ini dong, dikerjain, ini Bu, selesai, enggak gitu. Tapi ada lagi yang bisa dibantu Bu. Terima kasih Bu, dengan senang hati Bu. Jadi udah punya 3 kata ajaib DPI yang harus diterapin per hari Senin.
Kira-kira seperti itu ya. 3 kata ajaib ini disepakati kita jalankan pada hari Senin. Standar penampilan. Hari ini yang hadir banyak MAD. Banyak teman-teman yang pelayanannya langsung ke customer. Tadi kayak langsung ke pihak BC Finance, Bu Vita, langsung ke pihak kepala bagian layanan. Dan untuk menyeragamkan standar penampilan ini, saya sampaikanlah agar teman-teman mengetahuinya semua profesi. Nah, ini kalau teknisi. Hari ini ada teknisi nggak? Seperti ini. Dan ini office boy. Ini cleaning service. Ini cleaning service wanita yang pakai hijab. Ini pramukarya. Ya. Ini butler. Kalau butler itu cowok jarang sih. Tapi standarnya seperti ini yang dia di layanan prioritas. Ini juru parkir. Dan ini gondolamen. Ini resepsionis. Nah, ini teman-teman yang hadir ini kan banyak resepsionis, admin, dan lain-lainnya. Standarnya mirip-mirip seperti ini. Tapi intinya yang mau saya tekankan, kalau pakaiannya kan variatif kan, ada apalagi dari BC Finance pasti membebaskan lah, yang penting rapi. Tapi yang mau saya tekankan adalah kebersihan nih. Tidak memiliki tato, kuku, jarinya pendek dan bersih. Tidak menggunakan nail art. Saya pernah ketemu di area itu, saya nggak tahu ya, mungkin dia dikasih kebebasan mungkin ya sama user langsung. Tadi saya bilang, eksternal customer-nya memberikan kebebasan dia pakai nail art, terus suatu ketika anak ini karena dibebasin ya sama customer-nya, dia dipindahin ke area yang berbeda. Terus dikomplain besar karena sebelumnya dia bebas di area baru, ini kok anak pakai nail art, kok banyak gayanya ya, kok kayak gini ya anaknya, dikomentarin. Sehingga ini kita sampaikan tidak menggunakan, karena memang di BCA kita laporannya ini seragam seperti ini, tidak nail art, kukunya pendek. Jadi kalaupun terjadi yang teman-teman sekarang perempuan pakai nail art, mending jangan diterusin, karena nanti ada potensi satu dipindahin dan punya ketentuan yang saklek terhadap ketentuan ini. Yang kedua ada namanya tim 7MU. Tim 7MU itu dia muter ke area-area, itu namanya inspeksi. Ada misalnya hari ini ke KCU Serang, hari ini ke KCU mana, nangkepin yang nggak sesuai. Kalau kukunya panjang, bahkan udah dari manajemen udah ngasih instruksi cukup perhatian sih, SP1. Jadi misalnya ada temuan yang tidak sesuai, ini saya sampaikan di awal ya, ini ada SP1, kecuali pakaian ya. Kalau pakaian masing-masing user kayaknya punya kebijakan. Tapi kalau kebersihan, terus wajah, rambut, kalau sepatu juga kayaknya sih beda-beda ya. Kebersihan yang paling penting, karena pelayanan kebersihan itu diseragamkan. Dan ini wajib diketahui. Jangan sampai nanti, saya nggak pernah ditrenin Pak, saya nggak pernah dikasih tahu Pak, saya juga baru tahu hari ini. Nah itu nggak jadi alasan. Kemarin ada salah satu administrasi, saya lupa di mana tuh, di daerah KCU di Kanwil 1 lah, di Bandung kalau nggak salah. Dia auditnya ketemu admin dan dikasih peringatan SP1 dan teguran langsung. Karena tadi saya bilang ditemuin nail art sama aksesoris yang berlebihan. Nggak boleh. Ya. Jadi kita seragamkan, ini standarnya udah ada nih. Ya. Concierge sama sih kayak resepsionis, ini nggak jauh-jauh beda. Ini administrasi nggak jauh-jauh beda, sama, kebersihannya sama. Cuma kalau yang di teknisi sama HK, ini emang dia tepat seragamnya begini, nggak bisa sebebasnya ya. Terus kita lanjut ke melayani. Coba melayani ini minta tolong dibacakan oleh ada di sini, kita lihat dulu yang bisa bantu baca. Pratiwi Intan Lestari, ada nggak?
Ibu Pratiwi Intan Lestari 2. Ibu Pratiwi Intan Lestari 3. Nggak respon ya. Ibu Nurul Ugdiah ada? Ada, Ada, Bu? Pak. Silakan Bu dibacakan. Melayani yaitu setiap tindakan atau perbuatanmu yang membuat orang lain senang. Terdiri dari memberikan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan pelanggan, kemudian memenuhi harapan pelanggan, selanjutnya memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Terima kasih, Pak. Dengan senang hati. Bu Nurul, area mana? KP, Pak, di Menara BCA, Administrasi. CSR, iya, admin CSR, Pak. Pak Sandi ya? Iya, betul. Oke, baik Bu. Nah, jadi Bu Nurul tadi sudah membacakan setiap tindakan perbuatanmu yang membuat orang lain senang itu melayani. Nah, pertanyaan saya, kalian udah membuat orang lain senang konsisten setiap hari nggak? Kalau dia masih gerutu, dia masih bilang kalau cleaning service ya, toiletnya bau, si Ardian gimana sih bersihinnya? Contohnya, nggak bener bersihinnya. Itu kan nggak senang dia. Berarti belum melayani Ardian. Nah, itu ilustrasinya. Sampai ke level customer kalian seneng. Kalau dia nggak seneng, kalau dia komplain, dia gerutu, dia ngomel, berarti belum melayani. Nah, memberikan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan pelanggan. Jadi ingat, yang dibutuhkan dulu nih, baru yang diinginkan. Lalu memenuhi harapan dan memberikan yang terbaik bermutu kepada pelanggan. Saya pernah waktu di lapangan itu ya, nemuin satu anak cleaning service. Saya nggak tahu, dia mungkin sampai di situ lama, si customernya ini kenal banget kayaknya perilakunya, dari dia mau makan apa, dia sukanya apa, dia pengennya apa. Dia belum ngomong nih, si customernya belum ngomong, tapi si anak ini udah tahu apa yang mau dia minta. Makanya ini yang nomor 3 ini memberikan yang terbaik sesuai pelanggan. Bukan hanya di level cleaning service, tapi di admin, di yang hadir hari ini tadi ada CSR, ada resepsionis, harus sampai ke memberikan yang terbaik bermutu kepada pelanggan. Ya. Nah, ini ada levelnya nih, tingkat pelayanan. Tapi saya bisa pastikan yang training hari ini standar pelayanannya dianggap dari yang biru dulu, pelayanan reguler. Pelayanan biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Yang di tengah pelayanan prima, pelanggan senang, standar salam layanannya jalan, sentuhan personalnya, emosionalnya jalan, sampai ke super prima. Ya, pelanggannya loyal, standar layanannya istimewa, sampai ke situ. Ini level piramidanya. Nah, biasanya kalau udah sampai orange, sampai kuning, ini nggak lama nih, biasanya dia promosinya cepet. Karena dianggap sama si customernya, ini loyal, ini orang istimewa. Jangan dikasih kerjaan yang enteng, kasih kerjaan yang berat. Biasanya kalau saya dapat calon leader udah sampai di level kuning ini, karena dianggap istimewa, dia puas, dan dia menilai ini udah layak naik level. Ya, sudah di mana Anda saat ini? Kita samakan dulu di biru. Nah, tinggal kalian naik ke orange dan kuning. Ya, sampai ke super prima. Nah, ini handling komplain. Nah, coba handling komplain dibacakan sama Rahmat Widi. Ada? Pak Rahmat Widi H. 2. Pak Rahmat Widi H. 3. Ada, Pak? Pak Rahmat belum respon ya. Coba kita tanya sama Rani Nur Cahyani, ada. Rani Nur Cahyani 2.
Oke, Ibu area mana, Bu? Belum ada suaranya, Bu Rani. Mic-nya udah kebuka tapi belum bisa ngomong. Bisa ngomong, Bu Rani? Oke, mungkin ini HP atau ininya ya, gangguan. Tapi dia udah kebuka, mic, cuma ngomongnya nggak kedengeran. Bu Vicky Aprilia, bener nggak ya namanya? Bener ya, Bu? Iya, Pak, betul, Pak. Ibu area mana? Surabaya Timur, Pak. Kampis. Sebagai apa, Ibu? Admin, Pak. Silakan, Bu, dibacakan. Baik, sebentar. Komplain, keluhan, ekspresi kekecewaan, ekspresi ketidakpuasan, ekspresi ketidakbahagiaan. Adanya gap antara yang diharapkan atau dijanjikan dengan apa yang didapatkan atau realitas. Terima kasih, Bu Vicky. Jadi, jelas ya. Antara yang diharapkan, kalian janji ini dengan apa yang direalisasi atau realitas. Ini yang paling sering nih temuannya di klinik servis nih, tempatnya Erdian nih. Kalau ngomong sama user, Bu tenang Bu, aman beres, 5 menit bersih Bu. Ntar kedatang ibunya balik, lah kok belum beres? Oh iya Bu, tadi ngerjain ini dulu, bersihin ini dulu Bu. Hati-hati, itu udah pasti keluhan, komplain. Ekspresi kecewaan, ketidakpuasan, bahkan ketidakbahagiaan. Itu contoh di cleaning service. Kalau di admin bisa juga kalian, Bu, beres jam 1 saya kirim. Aktualnya lewat. Gap yang dijanjikan dengan yang direalisasi. Jadi, saya mau kasih pesan, teman-teman jangan kasih janji yang belum bisa dipastikan realisasinya. Sehingga potensi komplain itu tidak ada. Kekecewaan, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan itu dikurangi dari kalian banyak berjanji dan tidak sesuai realisasi. Kalau itu terjadi, sehingga nanti yang jadi terusannya adalah si customer-nya menganggap pelayanannya tidak baik. Dan ini rumus ending complaint ini. Keluhan pelanggan merupakan hadiah yang sangat bernilai berharga bagi kita sebagai dasar untuk memperbaiki, meningkatkan mutu pelayanan kita. Jadi ada 3R 1+1. Respon, rescue, recover, plus one. Jadi kalau komplain itu kita pertama yang lakukan adalah respon dulu. Respon nomor 1. Ini gimana sih, toiletnya kotor, kalau nggak dibersihin, apa yang dikerjain selama ini dari pagi ngapain aja? Respon dulu. Baik Ibu, saya akan bersihkan. Respon dulu. Jangan didiemin, jangan dikacangin, apalagi jangan dijawab. Maksudnya dijawabnya ngebantah ya. Lah Ibu nggak tahu saya lagi kerja, itu udah fatal. Itu udah wassalam tuh pasti, kita ganti masih. Respon dulu, tapi responnya positif. Baik Ibu, saya bersihkan ya Bu, sebentar ya Bu. Respon. Apalagi jangan sampai dikacangin. Ditinggal, ditaruh alat. Nggak tahu kemana, hilang. Jangan sampai. Baru rescue. Rescue itu selamatkan komplainannya. Langsung lakukan pekerjaannya dengan cepat. Lalu recover. Recover itu bisa saya bilang dibuktikan bahwa itu sudah beres dan dijelaskan ke orangnya, Bu, tadi ini toiletnya memang kenapa kotor. Ini setelah rescue ya, setelah dibersihkan dia recover tuh melaporkan, menjelaskan bahwa ini udah aman semua dan udah dipastikan next nggak akan terulang. Recover. Dan memang tadi ada kebocoran air Bu, dan sehingga airnya meluap jadi kotor kemana-mana. Plus one-nya ini yang perlu inisiatif nih. Ini perlu teman-teman kalau bisa dibilang tuh
kenal banget sama customer ini nih. Kalau si ibu ini marah, dia senang dipuji-puji. Kalau si ibu ini marah, harus disampaikan kata-kata yang senang di hatinya. Kalau si ibu ini marah, si ibu ini pasti dia ada yang pernah bilang ke saya, anak saya, Pak, kalau si bapak itu marah, dia berarti, saya sempat ketawa sih, tapi dia ngomong gitu, dia berarti lapar, Pak. Kalau dia kenyang, dia nggak bakal marah, Pak. Jadi caranya gimana? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau dibeliin nggak, Pak? Ntar dikasih uang. Dia udah makan nih, udah lupa, Pak. Dia nggak akan ingat-ingat lagi kemarin yang dia marahin. Sehingga si orang cleaning service ini tahu dia kalau sampai ke plus one ini, kalau dia udah marah, kita respon, kita rescue, kita recover, kita tahu kesenangan dia. Dia seneng gorengan, dia, Pak, mau dibeliin gorengan nggak, Pak? Di depan, Pak. Mari, Pak. Misalnya contohnya ya, saya beliin, Pak. Dibeliin, terus dia udah seneng. Plus one-nya dia tahu karakternya, karena dia memang sukanya itu. Nah, itu plus one artinya tambahan suatu kejutan untuk pelanggan, ya, sebagai personal yang memang kita tahu ini dia senangnya apa. Nah, itu plus one. Ya, itu cara handling komplain. Jadi jangan sampai ada lagi temuan, saya udah komplain loh sama dia, tapi dia nggak dikerjain loh. Oh, anaknya nggak respon, anaknya nggak rescue, anaknya nggak recover, dan nggak ada plus one-nya. Jadi sepakatin ini cara menangani komplain. Ya, lanjut. Nah, ini ada magic word. Coba magic word ini dibacakan sama Yonatan Juprilman. Ada nggak? Yonatan Juprilman 2. Ada suara saya? Udah kebuka nih mic-nya, tapi belum bisa ngomong juga. Ini biasanya trouble di HP-nya gimana ya? Kayak mau ngomong tapi titik-titik tiganya nggak ada suaranya. Coba Wulan Alfiatun. Ayo kelas Yang coba bacakan ini Wulan. magic word atau kata ajaib. Kata ungkapan yang membangun suasana positif, membuat lawan bicara merasa dihargai, serta mendorong kerjasama. Contoh magic words di dunia kerja. Yang pertama, terima kasih, yaitu menunjukkan apresiasi sekecil apapun kontribusinya. Yang kedua, silahkan, yang artinya memberi rasa dihormati, misalnya saat mempersilahkan klien berbicara dahulu. Yang ketiga, mohon maaf untuk meredakan konflik, menunjukkan kerendahan hati. Yang keempat, bisa saya bantu, proaktif memberi dukungan. Yang kelima, saya mengerti perasaan atau situasi Anda, yaitu empati pada klien atau rekan kerja. Yang keenam, mari kita cari solusi bersama, yaitu menciptakan kerjasama, bukan menyalahkan. Yang ketujuh, apakah ada yang bisa saya perjelas, yaitu menunjukkan kepedulian pada komunikasi. Yang terakhir, magic words membangun trust, empati, dan hubungan kerja yang sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Jadi magic word ini setiap hari sebenarnya sih punya kesempatan ngomong ini. Tinggal kalian mau nggak ngomong ini. Terima kasih, silakan, mohon maaf, bisa saya bantu. Saya mengerti perasaan, situasi Anda, Ibu, Bapak. Mari kita cari solusi bersama. Apakah ada yang bisa saya perjelas? Empati, rasa percaya, hubungan yang sehat. Karena kata-kata ajaibnya membangun suasana positif. Membuat lawannya, oh, saya dihargain banget nih. Anaknya sopan, saya merasa nyaman sama dia. Serta mendorong magic word ini dapat penilaian yang bagus. Saya pernah di lapangan itu ya, punya 2 sampel. Ini satu anak ini, dia menurut saya magic word-nya bagus banget. Tapi kerjaannya biasa aja. Nah, satu lagi, anak yang kedua, kerjaannya bagus banget. Main mesin jago, pokoknya jago. Technical, lapangannya jago.
Tapi magic word-nya biasa aja. Nah, 2 orang ini dimintalah saya asesmen, Pak. 2 orang ini tolong di asesmen, akan diangkat jadi leader 1 orang. Asesmen nih, dapat nih nilai. Yang menang yang nomor 2, teknikalnya bagus, jago, saya naikin datanya ke atas, tapi yang kepilih nomor 1. Kenapa? Karena ini di magic word-nya nomor 1. Jadi kadang-kadang tuh yang dianggap adalah yang menenangkan, yang membangun suasana positif, yang membuat rasa lawan bicara dihargain. Karena kan leader itu bukan orang yang jago banget, harus expert di bidangnya, tapi dia kan komunikasi ke si A, ke si B, ke si C, ke si D. Jadi si magic word ini jadi nilai bobot besarnya. Jadi secara tidak langsung saya bilang, kalau kalian mau jago apapun Excel-nya, administrasinya, tapi the magic word-nya nggak ada, nggak bisa naik level. Nah, ada lagi lawannya nih, the killer word. Coba killer word dibacakan, ini sangat berbahaya nih kata-kata ini, tapi perlu kita ketahui dan kita sepakati hari Senin jangan sampai ada ucapan seperti ini, ngomong gini nih. Reviana Putri Febrianti ada? Reviana Putri Febrianti 2 ada? Bu Reviana Putri. Ada, Bu? Nggak ada ya? Remove dulu ya. Oke. Terus kesepakatan. Rina Andriansa. Ada? Ya, Pak. Silakan, Pak. Maaf, suara saya Pak jelas? Silakan dibacakan nih, Pak. Killer word. Oke. Killer word atau kata pemutus atau negatif. Kata atau ungkapan yang menyakitkan atau merendahkan dan atau membuat lawan bicara defensif sehingga menghambat kata kerjasama. Contoh killer word di dunia kerja. Bukan urusan saya. Terkesan tidak peduli. Itu sudah dari dulu begitu. Menutup ruang perbaikan atau ide baru. 3. Kamu salah, tambah penjelasan. Menjatuhkan martabat orang lain. 4. Saya sibuk, tanpa alternatif solusi. Merujuk, enggan membantu. 5. Kenapa kamu tidak bisa? Bernada menyalahkan, bukan membimbing. Kamu tidak suka, silakan keluar. Memutuskan komunikasi dan motivasi. 7. Sudah saya bilang dari awal. Bernada menggurui atau meremehkan. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak Renaldi. Bapak area mana, Pak? Saya area Sagen, BCA Finance Motor, Pak. Oh, finance motor. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini sangat berbahaya. Hati-hati. Satu kata ini keluar, menyakitkan, merendahkan, membuat lawan bicara defensif. Wah, udah selesai. Ini satu kata ada yang pernah anaknya dikeluarkan gara-gara ngomong ini nih. Salah satunya ada nih. Sudah, saya bilang dari awal ini nomor 7. Pernah nih, anak Pak, saya nggak mau lagi lihat anak ini. Ngomongnya nggak bener. Dia bikin merendahkan orang. Kan saya nanya, Pak, ini harus pakai apa ya benerinnya ya? Teknisi kadang-kadang ngomongnya rada-rada bahaya. Keluar tuh suka keluar dari mulut-mulut teknis itu karena mungkin capek apa gimana, tapi jangan sampai keluar juga ke teman-teman yang lain ya. Oh ini lampunya putus, Pak, ini harus diganti yang baru gitu. Tapi yang baru kan baru juga 2 minggu, masa udah diganti lagi gitu. Lah dia cuma ngomongin gitu. Lah kan udah saya bilang, Pak, dari awal. Ini kita harus punya 2 lampunya, Bapak sih dibilangin nggak ngerti. Wah udah, nggak seneng misalnya langsung. Pak, ganti, Pak, teknisi ini, Pak. Saya nggak mau lagi ngerti, Pak. Jawabnya songong. Menyakitkan, saya nggak terima, Pak. Ngomong gitu, saya aja di rumah nggak pernah ada yang berani sih saya ngomong kayak gitu. Dia ngomong gitu, Pak. Udah saya bilang dari awal. Diganti langsung teknisi. Ya. Terus ada lagi yang pernah dapat SP1 yang bukan urusan saya nih. SP1 ada nih anak juru parkir. Kalau tadi kan anak teknisi ya. Biasanya yang lapangan yang ngomongnya
pengaruh lingkungan mungkin ya, ngomong jadi sembarangan. Pak, ini tolong dong Pak, diparkirin ini mobil yang ini Pak, digeser. Lah itu mah bukan urusan saya Pak, itu kan ada drivernya, itu panggil aja drivernya yang mindahin. Saya mah nasabah aja Pak. Parkirnya di sini ngerapin nasabah, bukan urusan saya itu Pak. Nah, sama SB1. Keyword tuh, itu kejadian, 2 orang profesi itu kejadian. Sehingga apa? Sehingga ada sanksinya. Menghambat kerjasama, menyakitkan, merendahkan, bahkan membuat lawan bicara defensif, tidak terima, konflik, turunnya motivasi kerja bahkan. Ya, jadi jangan sampai ada keyword ini keluar. Sebenarnya sih pesan saya bukan cuma buat perusahaan ya, orang tua juga jangan sampai lah, kasihan juga. Ini kan orang tua, kadang-kadang kita bagi anak juga, mama sih salah, bapak sih salah, nggak bisa juga. Pesan juga nih buat kita juga merefleksikan diri, bukan cuma di dunia kerja. Kadang saya pernah dapat laporan di kerjaan dia etikanya bagus banget, tapi di rumah nggak bisa diterapin. Jangan juga ya. Ini semoga ibu bermanfaat, bisa diterapin juga dimanapun. Pesan saya sih gitu ya, agar dapat dampak. Nah, inilah penjelasan keyword dalam dunia kerja. Magic word dari keyword. Ini situasinya dijelaskan dengan rinci, menghargai, memberi kesempatan, menghadapi kesalahan, menolak permintaan, ada semua di sini, dan di mana di sini dengan jelas disampaikan kata-kata magic word-nya apa, harus disampaikan, the keyword-nya apa. Jangan contoh aja nih, menghargai kontribusi dan kerja, terima kasih atas bantuan Anda, keyword-nya itu mah udah tugas dia itu, ngapain bilang terima kasih, itu keyword. Memberi kesempatan berbicara, silakan saya ingin mendengar pendapat Anda. Keywordnya, udah saya aja yang bicara, nggak usah dia mah tahu apa, nggak bisa apa-apa. Menghadapi kesalahan, tidak apa-apa, mari kita cari solusi bersama. Kamu yang salah, kenapa bisa begini? Menolak permintaan, saat ini saya ada prioritas lain, tapi bisa jadwalkan ulang ya. Saya sibuk, jangan ganggu. Menunjukkan empati, saya mengerti situasi yang Anda alami. Itu mah masalah kamu, bukan masalah saya, urusan kamu nih. Menghadapi kritik, terima kasih atas masukannya. Kritikmu tidak masuk akal. Mana faktanya, buktinya mana? Keyword. Menutup percakapan, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, keywordnya kalau tidak ada, ya udah. Nah, itu keyword. Gunakan magic word untuk memperdayakan, menghargai, dan membangun kolaborasi. Hindari keyword. Kamu salah, mungkin bisa kita coba dengan cara yang lain lebih efektif. Ya, itu the keyword dan magic word. Ya, oke. K3, ini sedikit K3 ya. Karena kemarin kita ada yang kecelakaan dan ini perlu disampaikan nih. Tapi singkatnya yang saya mau bahas adalah di sini. Jadi penyebab kecelakaan itu ada 5. Kurangnya pengawas, penyebab dasar, penyebab langsung, kecelakaan dan kerugian. Nah, ini coba dibacakan coba sama satu orang, ada yang namanya di sini Tri Wibowo, ada? Tri Wibowo 2. Tri Wibowo 3, ada? Belum respon ya? Kita remove dulu ya. Oke, sudah di-remove. Biar fair sama yang lain nih. Sama yang on cam kan jadinya fair. Niken Fitri Permata Putri. Pak Siang, mohon maaf, ini slide-nya yang di saya belum update, Pak. Masih magic word. Masa belum berubah? Iya. Saya screenshot kah, Pak? Nggak usah sih, jangan Bu. Biar nanti loading kali. Ibu, tetap stay aja ya. Coba saya minta tolong sama yang lain dulu. Lukman Alfian ada? Ada, Pak. Ini udah kelihatan? K3? Iya, kelihatan, Pak. Silakan bacakan. Lukman apa profesinya? Saya CS, Pak, dari BCA Finance, cabang Jember. Oke, Lukman. Bacakan ini. Kecelakaan kerja.
tahapan penyebab kecelakaan. Yang pertama itu kurangnya pengawasan, kurangnya prosedur atau aturan. Terus yang kedua kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Kemudian penyebab dasar. Yang pertama ada faktor pekerjaan, yang kedua faktor pribadi. Terus yang ketiga penyebab langsung. Yang pertama itu ada tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, terus kecelakaan. Yang pertama ada kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi. Terus yang terakhir kerugian. Yang pertama itu ada manusia, cedera, keracunan, cacat, kematian atau PAK. Yang kedua mesin atau alat atau kerusakan mesin atau alat. Yang ketiga material atau bahan tercemar, rusak, produk gagal. Dan yang keempat lingkungan, tercemar, rusak, bencana alam. Oke, terima kasih Lukman. Jadi jelas ya, yang dimana ada 5 faktor ini, dan yang saya mau bahas yang warna kuning sih, penyebab langsung. Jadi di dalam kecelakaan kerja itu ada tindakan tidak aman sama kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalian mikirin, oh ini kayaknya perlu naik tangga 2 orang nih, nggak bisa sendirian. Nah itu yang dipikirkan. Nah tapi kalau yang kondisi tidak aman, itu apa yang kalian, kalau di K3 itu apa yang kalian gunakan. Ini saya mau bahas tuh, apa yang kalian pakai, apa yang kalian nempel di badan, itu kondisi. Ini sebenarnya ada videonya satu kecelakaan di sini nih. Cuman ini nggak bisa diputar nih. Tapi saya mau jelasin di sini video yang tertampil ini dia naik tangga. Ya, naik tangga untuk benerin lampu, tapi sendirian. Tangganya nggak normal, dianya sendirian, dianya nggak pakai helm, nggak pakai APD, jatuhlah dia, fraktur, patah leher sininya, kena fraktur lah, bisa dibilang tuh patah leher sini. Nah, tapi sederhananya itu hanya penyebab langsung yang jadi perhatiannya. 1, tindakan dia tidak aman. Ngapain dia naik tangga di atas 2 meternya sendiri? Harusnya 2 orang, ada yang megangin. Itu ya. Terus kondisinya tidak aman. Dia nggak pakai helm, dia nggak pakai sepatu boot, dia nggak pakai, bahkan pakai sendal aja enggak dia. Ya. Terus dia nggak pakai pelindung apapun. Udah begini aja dia terjun bebas. Jatuh. Misalkan. Jadi teman-teman kalau mau bekerja di ketinggian, ini sebenarnya banyak sih. Selain bekerja di ketinggian tuh ada juga nih yang kecelakaan ini yang dengan bekerja di arus listrik di tegangan tinggi, ini lebih parah. Ini korbannya meninggal nih, kalau ada video ini diputer, dia main polisher terus kesetrum, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu bahkan, nggak pakai helm, nggak ada alas kaki, kesetrum meninggal. Ini ditelusuri kabelnya terkelupas. Sehingga dia nggak ngecek kabel, terkelupas, kesetrum, meninggal. Dan yang jadi analisanya adalah tindakan dia tidak aman. Dia nggak ngecek kabel, dia nggak ngecek arus, kondisi dia juga tidak aman. Dia nggak pakai helm, dia nggak pakai sepatu boot, dia nggak pakai alat pelindung lainnya, meninggal lah dia. Jadi saya bisa sampaikan kalau kalian mau bekerja di risiko tinggi, tindakannya harus aman, kondisinya harus aman. Bahkan pun kalau naik motor sama ya. Tindakannya harus aman, kondisinya harus aman. Seperti itu ya. K3 pesan untuk teman-teman yang hadir hari ini. Nah, ini mau saya sampaikan tentang api. Karena gini, saya mau jelasin yang APAR aja sih. Yang APAR ini videonya bisa diputar nggak ya? Bisa. Di sini. Nih, saya mau jelasin yang APAR. Terjadi kebakaran di tempat-tempat lain dan jadi pesan manajemen ke kita semua yang hadir hari ini. Ketika terjadi kebakaran, level admin, level cleaning service, level apapun itu harus bisa cara teorinya pakai APAR atau alat pemadam api ringan. Ini di gedung-gedung pasti ada, ditempel di dinding dan wajib ada di setiap gedung.
dan kalian harus tahu cara pakainya. Memang nggak praktek sih, tapi tahu dulu teorinya ya. Ya, APAR ini ada komponennya. Nah, di atas ini ada safety pin. Safety pin ini kayak kabel tis, tau nggak? Kabel tis yang bisa diputusin. Putus dia. Yang atas ini, safety pin. Terus ini ada nozzle untuk nekan, terus ada handle buat ngangkat, ada pressure gauge. Nah, pressure gauge ini buat pengetahuan kalian ya. Ini dia di tengah-tengah warna hijau. Kalau dia udah nggak warna, jarumnya nggak di warna hijau, ini berarti udah expired, udah nggak bisa dipakai aparnya. Makanya lihat, ini yang punya marble powder ya, ini pakai marble powder. Tapi yang mau saya sampaikan adalah cara pakai apar, TATS. Jadi kalau ada api kebakaran, ini pin di atas, yang di atas ini pin nih, tarik. Pinnya tarik, putus dia kayak kabel tis. Tarik pinnya, terus arahkan selang ke pusat api, selang yang ini nih, selang yang di sebelah sini nih, selangnya ada warna hitam, arahkan, lalu tekan tuasnya, ditekan, tekan, udah semprotkan, simple. Yang paling kalian nggak pernah tahu mungkin kan cara pakai ini diapain ya? Ada sederhana, cuman putusin kabel tis, ya kan, arahkan, tekan, semprotkan. Karena di KC Udarmo Surabaya itu kemarin kebakaran, adminnya tahu itu ada kabel yang korsleting. Dia nggak bisa madamin, dia ngandelin security, dia ngandelin yang lain. Ya apinya udah kemana-mana. Padahal kan tinggal tarik pin, semprot aja udah, arahkan, selesai. Kenapa? Karena kalau kebakaran kan kalian juga yang dirumahin. Yang nggak kerja siapa? Kalian juga. Bahkan di PHK. Bahkan dirumahkan. Bahkan nggak kerja. Makanya harus bisa. Ya. Untuk APAR, alat pemadam api ringan. Nah ini prinsipnya nih. Kalau mau pakai APAR, ingat. Jangan terlalu dekat. Ya, jangan melawan arah angin, arahkan ke sumber api. Nih, lihat nih. Sudutnya ya. Kalau api ini sudutnya 30-60 derajat, ikuti arah angin, lihat arah anginnya kemana, jangan dilawan. Nanti lidah apinya makan kalian. Langsung ke sumber api, jangan ke lidah apinya disemprot, tapi sumbernya, bawahnya yang disemprot. Ya, biar mati langsung apinya. Nah, ini faktor kegagalan penggunaan APAR. Buat kalian ketahui adalah jenisnya, ukurannya, macet, salah penempatan, tapi yang mau dibahas adalah petugasnya belum ditunjuk atau nggak terampil. Dengan adanya training hari ini, udah terampil. Kalian harus bisa tahu, gampang tadi ya, tarik pin, arahkan, tekan, semprotkan. Udah selesai, simple itu APAR. Ya, nggak terlalu banyak yang harus dipasang-pasang, enggak, tinggal tarik aja. Nah, ini safety talk ya, tapi safety talk yang hadir hari ini saya mau bahas tentang ini ergonomi. Ya, ergonomi itu sangat berbahaya buat teman-teman yang belum tahu pencegahannya. Kurangi gerakan yang bersifat statis, berulang terus kurangi postur tubuh yang tidak baik, mengangkat beban berlebihan, bahkan di sini sampaikan jika beban dirasa berat, harus berdua, perenggangan ringan, keluhan bekerja tidak, nyeri punggung nih. Ada nggak nyeri punggung? Ini ergonomi. Berarti kalau teman-teman yang udah sampai punggungnya nyeri, itu udah ergonomi tuh, hati-hati ya. Jangan sampai terjadi. Nah, ini mau kita sepakati juga. Hari ini trainingnya sudah sampai di sini, singkat ya. Tadi tentang customer focus dan pengetahuan K3 sederhananya penggunaan APAR dan prinsipnya tindakan aman dan kondisi aman. Dan hari ini teman-teman ikut training yang soft skill. Jadi ini ada surat edaran dari manajemen pengembangan sumber daya manusia. Tadi saya bilang training wajib 2 kali. Berarti ini udah dapat satu lagi kalian bisa pilih nanti yang hard skill maupun K3. Kalau kaitan di CRDian hard skill tentang cleaning. Kalau tentang admin tentang Excel. Tentang K3, tadi K3-nya baru basic ya. Nanti ada lagi Pak Robi namanya, dia lengkap tuh. Bekerja dengan berkendara aman, dia lengkap. Dan kalian bisa pilih yang mana nih. Ya, jadi satu lagi, kalau hari ini yang hadir, tinggal satu lagi kewajiban kalian penuhi dalam training. Dan tinggal pilih hard skill dan K3. Hari ini soft skill tentang customer focus.
Ya, itu ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sampaikan dulu ke teman-teman terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir, dan saya akan kirimkan absen online dulu ya buat teman-teman isi dan upload pakai Google Form. Terus nanti kita kasih waktunya 5 menit untuk pengisian absensi pelatihan. Nah, saya kirim ke grup yang dimana itu Google Form, tinggal diisi. Yang tidak ada di grup, ini saya kirim di kolom chat. Kolom chatnya Google Meet, silakan diisi. Silakan diisi dulu absennya ya, kita kasih waktu 5 menit. Silakan diisi. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Yo, diisi yo absennya. Nanti hari Senin akan dibagikan form untuk pencetakan sertifikat. Di grup WA sama di kolom chat ya. Kalau yang belum pada ngisi, silakan dicek grup WA dan kolom chat. Nama saya Yosua Pangayoman. Trainer ya. Yosua Pangayoman pilihannya. Nah, ini yang baru ngisi 4 orang. Kalau HP-nya ada yang nggak bisa upload, pakai HP yang berbeda ya, karena biasanya memori dan lainnya tuh nggak bisa, bermasalah di HP-nya sendiri. Pak, punya saya kolom chatnya nggak ada, Pak. Di kolom chat Google-nya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak di grup ada nggak? Ada, Pak. Nah, di grup saya kirim, Pak. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ada linknya untuk absen di grup. Semangati. Terakhir ngisi Wismara. Silakan, yang lain belum ya. Kita tungguin ya. Saya kasih waktu tambahan 3 menit lagi. Yang belum isi absen. Harusnya ada 40 nih. Yang isi 44 orang yang hadir hari ini ya.
Baru 35. 9 orang lagi yang belum, silakan. Tungguin. Yang udah tunggu dulu teman yang lain ya. Kita tunggu, ada 8 orang lagi nih yang belum isi. Yuk, 3 orang lagi, siapa nih yang belum isi? 3 orang lagi nih. Sudah Pak, sudah Pak. Iya. Oke, sudah diisi semua, tinggal 2 orang lagi sih, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin dia lagi sambil ngisi. Saya mau tanya 1 orang cowok dan 1 orang cewek yang didapatkan training hari ini, apa dampaknya dan pengetahuannya. 1 cowok, saya minta tolong sama diwakili oleh cowoknya Suarman Lavau, bener ya namanya? Ada nggak? Suarman Lavau 2. Pak Suarman? Suarman Lavau, bener nggak sih namanya, apa salah? Yudi Hartono ada nggak? Nah itu ada. Mic-nya jadi Pak. Ya, ada Pak. Oke, Bapak apa Pak profesi Pak? Admin Pak. Pak boleh kasih testimoni hari ini dapat apa, training singkatnya yang diterima? Oke. Jadi dari materi yang tadi Pak Joso bawain, saya menyimpulkan sih kalau kita tuh harus bisa menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif, terus juga harus bisa saling menghargai, terutama kepada customer atau kepada user kita gitu sih Pak. Terima kasih Pak Yudi, singkat dan terbaik ya pesannya ya. Putri, Ibu Putri Susanti, ada Bu Putri? Ya, halo Pak. Oke, Ibu mewakili perempuan, apa dapat hari ini trainingnya? Baik, jadi saya menyimpulkan di hari ini yaitu di mana customer focus yaitu orang yang melakukan transaksi pembelian, di mana yang internalnya itu DPI, sedangkan eksternalnya itu orang yang membeli atau orang yang membayar atau BCA. Nah, selanjutnya kita juga harus memberikan sikap positif terhadap pelanggan atau terhadap pihak eksternal agar nama kita atau nama DPI baik di mata eksternal, begitu Pak. Baik, terbaik juga. Terima kasih Bu Putri testimoninya. Oke ya, kita stop dulu share screen-nya, kita foto bersama dulu. Silakan dihidupkan semua kameranya, kita kasih jempol dulu. Training hari ini yang terbaik yang kita terima dan kita bisa laksanakan per hari Senin. Kasih jempolnya 1, 2, 3. Oke, sebentar tahan. Saya ambil dulu, saya kirim ke grup untuk diterima sama teman-teman. Yang kedua itu begini. Tangannya ke atas dan ini identitas habis training meningkat. Lambang meningkat ke atas seperti ini. Yuk. Kasih senyuman terbaik 1, 2, 3. Ini meningkat setelah training, langsung terbang, langsung bisa praktek layanan terbaik dan bisa diimplementasi. Yang terakhir, gaya bebas. Kasih ekspresi senang, happy, habis training, senang dan bisa dipraktekkan
per hari Senin. 1, 2, 3 senyuman terbaiknya. Yes, sudah diambil. Saya kirim ke grup dan nanti bisa kalian diramaikan medsos masing-masing. Saya tutup. Mohon maaf jika ada sampaian saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.